Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu ala asrofil amir musalin wa sahbihi jumain amma ba'du. Jamaah salat isya Masjid Al-Ikhlas yang mudah-mudahan dirahmati Allah SWT. Yang pertama dan utama, marilah kena senantiasa memanjatkan puja dan puji syukur karena atas rahmat, taufik dan hidayahnya pada malam hari ini kita masih diberikan nikmat Islam, nikmat sehat, sehingga kita mampu melangkah, berkumpul, duduk, bersimpuh di tempat yang mulia ini dalam rangka untuk melaksanakan salat isya, dan insya Allah akan dilanjutkan salat tarawih dan salat witir secara berjamaah. Salawat dan salam tetap tercurah kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW, juga kepada para keluarganya, kepada para sahabatnya, dan para juga umatnya yang senantiasa mengikuti sunnah-sunnahnya hingga akhir zaman. Semoga kita kelak semua dihimpunkan di dalamnya. Amin. Hadirin jamaah salat isya yang mudah-mudahan dirahmati Allah SWT. Sebelum salat tarawih dimulai, izinkanlah kami dari KM Masjid Al-Ikhlas menyampaikan beberapa informasi. Informasi yang pertama yang banyak sebagai imam salat tarawih dan penceramah salat tarawih pada hari ini insya Allah akan disampaikan oleh Bapak Ustadz Muhammad Harun. Alhamdulillah beliau sudah di tengah-tengah kita. Informasi yang kedua tentang laporan keuangan. Untuk laporan keuangan saldo tanggal 5 April 2023 berjumlah Rp11.847.500. Untuk pemasukan pada tanggal 6 April 2023 berjumlah Rp1.376.000. Pengeluaran pada tanggal 6 April 2023 berjumlah Rp500. Sehingga saldo pada saat ini berjumlah Rp13.723.500. Alhamdulillah katsira. Terima kasih kepada para jamaah yang telah menyisihkan sebagian hartanya di jalan Allah. Mudah-mudahan Allah membalasnya dengan pahala yang berlipat ganda. Amin ya rabbal alamin. Informasi keempat, setiap hari di bulan Ramadan Masjid Al-Ikhlas mengadakan buka puasa bersama. Selain itu, DK Masjid Al-Ikhlas menerima donasi infak buka puasa. Bila mana Bapak atau Ibu sekalian yang memberikan infaknya dapat menghubungi Bapak Yudi atau Bapak Adam Usmanto. Kemudian atas infak yang diberikan kami haturkan jazakumullah khair katsirah. Semoga Allah SWT membalas dengan pahala yang berlipat ganda. Amin. Informasi yang kelima, kami menghimbau para jamaah yang membawa putra putrinya untuk jaga demi kekhusyuan jalannya salat berjamaah. Dan yang terakhir, bagi para jamaah yang membawa handphone agar dapat dinonaktifkan terlebih dahulu. Sekian informasi kami sampaikan. Kurang lebih kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wal aqibatu lil muttaqin wala udwana illa 'alal zalimin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallim, amma ba'du. فقال تعالى في القرآن الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون وقال تعالى يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون صدق الله العظيم. Para jamaah Masjid Jami Al-Ikhlas rahimakumullah, wabil khusus Ketua DKM Masjid Al-Ikhlas yang insya Allah kita sudah mudahan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala, amin. Diberikan kekuatan istiqomah beribadah kepada Allah, dikuatkan akidah iman Islam kita,
khususnya keluarga kita, anak-anak kita menjadi anak yang soleh dan solehah. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, di hari yang ke-16, betul, kita menjalankan ibadah puasa di bulan suci Ramadan. Kalau di tempat yang mulia ini luar biasa, masih tetap seperti awal yang saya lihat di tempat masjid-masjid yang lain. Selalu penuh, luar biasa. Kalau yang di tempat lain penuh, sendalnya di luar, orangnya nggak ada di dalam. Ditanya katanya pada umroh. Umrohnya kemana? Ke Islamik. Belanja. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Ada makna-makna yang tidak bisa diwakili oleh kata, sebab kata itu terlalu miskin untuk mewakili sebuah makna. Bagaimana tuh? Contoh seperti ada seorang laki-laki yang dikecewakan oleh seorang perempuan. Budi baik semua diberikan, emas, intan, permata, apa-apa yang dipinta biasanya kalau orang jatuh cinta dikasih. Betul-betul. Neng, apa yang lu mau gua kasih. Lu minta apa juga gua beliin. Tuh kalau orang Betawi kalau sayang sama perempuan begitu. Tapi apabila telah dikecewakan perasaannya, maka kata-kata tidak bisa mewakili perasaan. Makanya dibutuhkan satu perumpamaan untuk mewakili sebuah bahasa yang diungkapkan. Contoh kalimat pujangganya, cintamu bagaikan air yang jatuh ke daun yang layu, jatuh tertumpah namun tak tersisa. Luar biasa. Tuh biasanya perkataan kalau orang sakit hati begitu. Nggak bisa diungkapkan dengan kata-kata. Maka Allah Subhanahu wa ta'ala banyak sekali memberikan perumpamaan-perumpamaan di dalam Al-Quranul Karim. Contoh, ketika Allah Subhanahu wa ta'ala berbicara tentang rumah, inna awhanal buyuti la baitul ankabut, rumah yang mudah rapuh, rumah yang paling lemah, yang mudah tumbang, yang gampang hancur adalah rumah sarang laba-laba. Betul? Membuatnya sulit luar biasa. Coba kalau ada yang bisa bikin rumah sarang laba-laba, cash 1M dari Masjid Jami Al-Ikhlas, insya Allah nggak bisa. Betul? Sulit, jelimet, susah, payah, luar biasa. Tapi untuk menghancurkannya bahkan hanya butuh dengan satu hembusan napas, ditiup saja hancur sarang laba-laba tersebut. Maka yang dimaksud dengan hal seperti ini, kata Allah, jangan ente bangun amal-amal di alam dunia ini seperti sarang laba-laba, membuatnya begitu lama, susah payah beribadah kepada Allah, sehingga gampang hancur dengan perbuatan kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Na'udzubillah min. Susah kita berjuang membangun amaliyah-amaliyah, apalagi di bulan suci Ramadan. Niatnya luar biasa. Dari malam kita niat, setelah niat kita baca Quran di waktu subuh. Ternyata sore-sore ngabuburit, jalan-jalan sama istri dan anak. Istri yang namanya kalau dibonceng di belakang, nggak ada yang namanya dibonceng di depan. Betul? Anak di depan. Biasanya bapak kalau namanya ngabuburit, istri sama anak, yang namanya kalau lagi macet di depannya ada anak muda. Anak muda terkadang zaman sekarang nggak tahu diri, naik motor ninja, boncengan, yang dibonceng perempuan.
Itu bajunya kekurangan bahan. Mana kelihatan lagi warna pink. Ya Allah, yang namanya kita di belakangnya itu perempuan cantik, kita nengok ke kiri, astagfirullahaladzim, ke depan lagi. Sebelah kanan, astagfirullahaladzim, ke depan lagi. Kalau nggak ke depan, jatuh kita nabrak, betul? Tinggal istri kita di belakang, ayah awas di depan, jangan dilihat. Atau kalau nggak dilihat, mama bisa hancur, tabrak-tabrakan kita. Nah ternyata tanpa disengaja kita melihat, sudah niatnya luar biasa, lantaran melihat wanita-wanita di luar, ternyata aurat banyak yang terbuka, sehingga dengan godaan setan mulai kita lemah terkadang dengan puasa kita. Awas, hati-hati, sebab Allah Subhanahu wa taala ingatkan kepada kita, innakum tukhti'una bil-laili wan-nahar. Hei hamba-hambaku, sesungguhnya engkau selalu berbuat maksiat di waktu malam dan siang. Ingat atau tidak ingat, sadar tidak sadar, lupa tidak lupa, kau tetap berbuat maksiat kepada Allah. Karena kita lebih banyak lupanya daripada ingatnya, betul? Makanya disinilah Allah memberikan satu harapan untuk kita, wa ana aghfiru dzunuba jami'an. Sedangkan aku mengampuni segala dosa-dosa, fastaghfiruni aghfir lakum. Mintalah ampun kepadaku, niscaya akan aku ampuni dosamu. Makanya dengan apa yang kita bangun amaliyah-amaliyah kita di bulan suci Ramadan, jangan sampai gampang hancur seperti halnya rumah sarang laba-laba. Inilah sebuah makna, inilah sebuah makna yang sangat bagus sekali untuk kita, tidak bisa diungkapkan dengan kata-kata. Bagaimana ketika Allah Subhanahu wa taala bercerita tentang iman? Iman seseorang kadang yazid wa yanqus, kadang naik kadang turun, betul? Kebanyakan kita mah turunnya daripada naiknya. Makanya disinilah Allah memberikan perumpamaan pula, kasyajaratin thayyibatin, pokok kayu yang tunggal, akarnya kokoh menghujam ke tanah, wa far'uha fis sama, puncuknya sampai ke langit. Begitulah perumpamaan orang-orang yang iman kepada Allah. Sekali la ilaha illallah sampai mati tetap la ilaha illallah. Sekali senang la ilaha illallah, walaupun susah tetap la ilaha illallah. Maka dari itu walaupun kita beriman kepada Allah tetap diuji. Allazi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Allah menciptakan kematian, kehidupan di alam dunia ini. Di awal tidak ada, kemudian diadakan kita oleh Allah, diuji di alam dunia ini. Ahasiban nasu ayyutraku ayyakulu amanna wa hum la yuftanun. Kata Allah Subhanahu wa taala, apakah kalian mengira ketika kalian mengatakan amanna, kami iman kepada Allah, apakah kita tidak diuji lagi oleh Allah? Ternyata kita diuji lagi oleh Allah Subhanahu wa taala yang sedang menguji siapa yang paling baik amalnya. Tapi kadang kita mohon maaf baru kurang rizki sedikit, merasa diujinya besar banget oleh Allah Subhanahu wa taala. Baru kehilangan duit 100.000, ya Allah hari ini saya ujiannya gede amat ya, padahal duit 1 juta buat bayar dealer, dia bilang begitu. Tapi kalau kita lihat saudara-saudara kita, Masya Allah, mereka yang memegang senjata di bulan suci Ramadan, mereka yang menghujamkan senjata, takbir mereka la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, mereka kuatkan akidah mereka. Itulah kekuatan orang-orang mukmin yang diuji imannya oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan kita sebagai saudara seiman, kita hanya bisa mendoakan saudara-saudara kita. Karena kita tidak bisa ke sono, betul? Di Palestina kalau kita ke sono ngapain? Bisa perang juga enggak? Datang ke sono tiba-tiba ketembak mati dah. Antri nyawa doang, malah nyusahin orang sono. Minimal kita mendoakan saudara-saudara kita, perjuangan urusan masalah itu biar pemerintahan kita yang atur, biar aparatur pemerintah kita, kekuatan negara kita yang ngatur, pertolongannya kita hanya mendoakan saudara kita.
Maka disitulah kekuatan orang-orang beriman. Makanya orang-orang yang berjihad fisabilillah mah gampang. Mati gua sorga, nggak mati perang terus. Selagi mereka jual kita beli. Itulah prinsip orang yang beriman kepada Allah. Maka hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, perumpamaan tersebut ternyata kekuatan kekokohan iman kita kepada Allah. Sampai Allah bertanya kepada kita tuh, surah Al-Baqarah, am hasibtum an tadkhulul jannah, apakah ente yakin bakal masuk surga, kata Allah. Apakah kalian yakin bakal masuk surga? Walamma yatikum masalul ladzina khalau min qablikum, sedangkan belum datang kepada kita ujian sebagaimana orang-orang terdahulu diuji oleh Allah. Ujian kita belum seberapa dibanding orang-orang terdahulu. Makanya jangan merasa kita paling hebat baru ibadah, zikir berjam-jam, baca Quran berjam-jam, ternyata nganggap remeh orang lain. Awas, hati-hati godaan syaitan. Makanya Allah lebih suka terhadap orang-orang yang berkali mengucapkan kalimat taubat, yang melaksanakan ibadah sholat sunnah taubat. Terkadang kita suka lupa melaksanakan ibadah sholat sunnah taubat. Terkadang menjadi salah satu godaan syaitan. Sampean zikir kepada Allah, sampean baca Quran tiap hari, sampean udah jamin masuk surga, udah bersih. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, mengenai orang-orang yang bersodakoh, ada yang bertanya, tuan, habaib, para ustadz, para kiai, saya mau nanya, kalau sodakoh di bulan suci Ramadan bagaimana pahalanya? Apakah banyak? Banyak. Seperti apa banyaknya? Insya Allah kiai, ulama nggak bisa jawab, tapi Allah memberikan perumpamaan. Masalul ladzina yunfiquna amwalahum fi sabilillah kamathali habbah. Betul? Perumpamaan orang-orang yang menafkahkan hartanya di jalan Allah fi sabilillah, bagaikan satu butir biji yang ditanam ke tanah, tumbuh satu tangkai menjadi 7 batang, dan dari setiap 7 batang tersebut mempunyai 100 tangkai. Itulah perumpamaan orang-orang yang menafkahkan dirinya di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala hartanya. Gak ada sejarahnya orang yang namanya sodakoh bangkrut. Insya Allah makin kaya. Makanya orang-orang sini insya Allah tampangnya kaya semua, amin. Mudah-mudahan kotak amal hari ini dibuka merahan semua. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, inilah salah satu perumpamaan sebuah makna. Maka di makna bulan suci Ramadan, ibaratnya kita bagaikan sebuah besi yang sudah berkarat. Perumpamaan di bulan suci Ramadan makanya diambil dari kata rondo, pembakar, bulan yang membakar. Kita ibaratkan besi yang dibakar begitu panas, yang sudah berkarat. Ketika sudah membara itu besinya, diketokkan satu kali pukulan, disentapkan satu kali pukulan, maka rontoklah karat-karat tersebut. Mata sudah berkarat, telinga sudah berkarat, hidung sudah berkarat, mulut sudah berkarat, betul? Mata sudah berkarat selama setahun, kita ngelihat yang enggak boro-boro istighfar. Kadang istighfar ngelihat lagi astagfirullahaladzim, subhanallah, astagfirullahaladzim, subhanallah, gitu melulu. Iya, apalagi naik angkot, ya Allah, mohon maaf Haji ya, duduknya kayak tahlilan kan, angkot mah berhadapan kayak tahlilan, duduknya begitu. Ya Allah, sebelahnya pakai rok pendek, kita nunduk, disangka bagaimana kan begitu. Kita ngeliatin juga salah gitu kan, nggak diliatin kadang lah mubazir, tar istighfar aja tuh begitu. Kadang mata kita, telinga kita kadang mendengar yang tidak-tidak, hidung kita terkadang mencium yang tidak-tidak, mulut apalagi, mohon maaf, tetangga sebelah beli mobil, dia panas dingin, tetangga sebelah betulin rumah, dia demam. Ngomong sama tetangga sebelah, lah dia mah boleh korupsi. Kan begitu. Lu mah geblek, nggak pernah kaya-kaya, terlalu jujur sih. Tuh kayak dia tuh korupsi tuh, jadi kaya. Waduh. Mulut terkadang tangan kita, masya Allah, apa aja dipegang. Tuh.
kaki kita yang melangkah sudah berkarat. Maka dari itu di bulan suci Ramadan, nah disinilah tolak ukurnya. Yang namanya emas, kalau mau kelihatan kadar karatnya itu kudu dibakar dulu, betul? Bisa 24 karat, bisa 23 karat. Insya Allah jamaah Masjid Jami Al-Ikhlas rata-rata 24 karat, amin. Sebab sholatnya tepat waktu, alhamdulillah. Saya dapat laporan sini di orang Masjid Jami Al-Ikhlas mah nggak ada yang main gaple, betul, orang lagi di masjid. Ya, alhamdulillah semua, mudah-mudahan 24 karat nilainya di sisi Allah. Tapi ada jamaah-jamaah kita yang udah 15 udah pada mundur. Kemana tahu larinya tuh? Ya, waktu sebelum Ramadan sejadahnya belum apa, orangnya belum datang, sejadahnya udah pada gelar. Sejadahnya udah pada duluan, orangnya belum ada. Sekarang sejadah sama orang-orangnya nggak ada, sendal-sendalnya juga nggak ada. Pada kemana nggak tahu. Nah ini bisa jadi 23 karat. Tuh, bisa berkurang. Ya. Nah ada yang ketika bulan suci Ramadan, setelah bulan suci Ramadan dia sholat kadang selalu di akhir waktu. Sholatnya di akhir waktu, bahkan di bulan suci Ramadan tetap sholatnya di akhir waktu. Giliran zuhur mau asar, asar mau maghrib, maghrib mau isya, isya mau subuh. Bacanya gacoan doang, kuliah ama inna. Tuh. Kalau nggak inna, kulhu ama inna. Udah itu melulu. Ya, itu yang begitu tuh ukurannya, ya Allah, paling cuman sekarat doang. Makanya disinilah perumpamaan tolak ukur iman seorang muslim yang melaksanakan di bulan suci Ramadan. Ketika dia imannya benar-benar wahtisaban, imanan wahtisaban, mengharapkan dengan iman, dengan tidak mengharapkan apapun selain ridha Allah subhanahu wa ta'ala, insya Allah semua amaliyahnya diterima oleh Allah, dilipat gandakan pahalanya, dan kita dileburkan dosanya oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Apalagi yang namanya kita menghadapi malam Lailatul Qadar, memperingati nuzulul Quran, turunnya Al-Quran di bulan suci Ramadan. Ini awas kita tanamkan kepada anak-anak kita, baca Quran. Jangan sampai anak-anak kita boro-boro nggak bisa baca Quran, boro-boro baca Quran doain orang tua juga nggak bisa. Giliran sholat depan orang tua dia kebingungan. Awas jangan sampai anak-anak kita nggak bisa ngaji. Giliran anak-anak kita sholat di depan anak kita, di depan orang tua, depan para jamaah kebingungan suruh jadi imam. Ya, coba tong jadi imam. Bismillahirrahmanirrahim. Dia lantaran malu, biasanya dia baca gacoan inna sama kulhu. Dia belajar baca waduha. Buat duha dulu cuma ngapal doang, dia nggak pelajarin lagi. Udahlah, daripada malu depan orang tua, dia baca Bismillahirrahmanirrahim. Wadduha wal laili idza sajama wadda'aka rabbuka wa ma qala walal akhiratu khairul laka minal ula wala sawfa yu'tika rabbuka fatarda. Kata bapaknya tuh, alhamdulillah lulus anak saya baca wadduha tuh. Alam yajidka yatima fa'awa wa wajadaka dhallan fahada wa wajadaka a'ilan faghna fa ammal yatima fala taqhar wa ammas sa'ila fala tanhar wa amma bi ni'mati rabbika fatarda. Alam yajidka yatiman fa'awa. Balik lagi lantaran cuma ngapal doang. Maka disinilah pentingnya anak-anak kita diajarkan supaya anak-anak kita menjadi para hafiz Quran. Amin ya rabbal alamin. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat sunnah tarawih rahimakumullah. Inilah salah satu perumpamaan sebuah makna di bulan suci Ramadan. Kita bagaikan ibaratkan besi yang sedang dibakar oleh Allah subhanahu wa ta'ala, yang begitu karatnya luar biasa, sehingga dengan panasnya di bulan suci Ramadan terbakarlah dosa-dosa kita dan rontoklah dosa-dosa kita, sehingga kita mendapatkan ampunan dan rahmat dari Allah subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang soleh, yang mendapatkan surganya Allah dan ridha Allah subhanahu wa ta'ala. Ala hadhihi al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.